Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau komparasi antara kedua sepatu dari satu brand, yaitu dari brand Mills. Karena waktu itu pernah saya review Mills Triton Dazzler 1.2 Elite ini, dan juga banyak juga dari teman-teman yang nanyain di kolom komentar lebih worth it ini ataupun versi Mark Lock, yaitu Mark Lock ACG. Mills ACG MK Elite 2 ya teman-teman. Yang ini, apakah sepatu ini worth it untuk di-order, lebih pilih mana? Karena memang harganya sama banget, yaitu retailnya 899.000, dan untuk harga diskonnya kalian bisa pesen di Setspot Palembang. Nanti link pembelinya saya sertakan di deskripsi video ini ya teman-teman. Dan kita akan bahas untuk kedua sepatu ini, poin-poinnya mungkin kenyamanan, kemudian fitmentnya seperti apa, teknologi dari kedua sepatu ini, dan juga bobot dari kedua sepatu ini. Itu bisa menjadi referensi buat kalian menentukan apakah cocok beli Triton Dazzler 1.2 Elite ataupun ACG MK Elite 2 ini ya teman-teman. Langsung aja kita bahas dari kedua sepatu ini. Untuk harganya sendiri tadi udah kita bahas, retailnya 899.000, tapi untuk harga diskonnya biasanya beda karena special edition ini biasanya potongannya lebih sedikit daripada yang versi reguler ataupun Triton Dazzler 1.2 Elite ini. Kemudian kita bahas soal materialnya dan teknologi dari kedua sepatu ini. Untuk bagian sole padnya ini sama ya teman-teman, menggunakan teknologi Range Intercross, dan ini mungkin nggak perlu kita bahas panjang lebar untuk bagian sole padnya karena memang sama banget, pasti memiliki daya cengkram dan fleksibilitas ataupun kestabilan yang sama ketika digunakan untuk akselerasi. Kemudian untuk bagian uppernya ini sedikit ada perbedaan dari kedua sepatu ini. Sama-sama menggunakan material upper sintetik, tapi untuk versi Triton Dazzler 1.2 Elite ini dia terdapat panel-panel grip ataupun panel-panel rubber yang memberikan teknologi yang dinamai mutant panel. Ini memberikan grip yang maksimal ketika kontak dengan bola. Sebenarnya untuk versi Mark Lock juga ada, tapi dia hanya kotak-kotak bermotif gitu ya teman-teman. Dia nggak timbul dan nggak ada material rubbernya. Tapi untuk teknologi dari Mills ACG MK Elite ini, dia menggunakan teknologi Active Touch. Jadi untuk lapisan upper terluarnya ini dia lebih keset dan memberikan grip juga yang lebih baik ketika kontak dengan bola. Tapi menurut saya pribadi, untuk dari segi gripnya lebih mencengkram atau memberikan grip yang lebih baik itu versi Triton Dazzler 1.2, karena memang dia untuk panel-panel gripnya ataupun mutant panelnya dia benar-benar timbul dan ini keset banget, dan dia dengan material rubber ya teman-teman. Kemudian untuk bagian kenitingnya ini dengan material yang sama, yaitu polyester rajut. Nah, tapi yang ngebedain antara kedua sepatu ini ataupun material rajutnya, untuk versi MK Elite ini dia sedikit lebih keras ataupun kurang elastis, sedangkan untuk versi ACG ataupun maksudnya Triton Dazzler 1.2 ini dia lebih elastis sehingga lebih gampang masukin kaki kalian ke dalam sepatu ini. Karena waktu itu saya pakai yang ACG MK Elite ini susah banget kaki masuk, jadi butuh effort yang lebih untuk pakai sepatu bola ACG MK Elite ini. Kemudian untuk bagian lapisan upper terdalamnya menggunakan lapisan polyester juga, cuman untuk ketebalan uppernya ini yang ngebedain juga antara kedua sepatu ini. Triton Dazzler 1.2 ini sedikit lebih tebal, dan untuk ACG MK Elite ini dia sedikit lebih tipis, tapi nggak terlalu soft untuk lapisan upper ataupun ketebalan upper ataupun tekstur dari ACG MK Elite ini ya teman-teman. Nah, itu yang ngebedain antara material upper ataupun teknologi dari kedua sepatu ini. Kemudian untuk bagian inner heel-nya ataupun bagian tumitnya dia sama-sama menggunakan material nubuck dan terdapat bantalan yang cukup tebal, jadi ini meminimalisir cedera ataupun blister ataupun lecet di bagian tumit kaki kita ketika kita pakai sepatu ini. Jadi kedua sepatu ini aman banget dari cedera ataupun indikasi bahwa bakal cedera ataupun lecet di bagian tumit. Aman banget, pokoknya the best untuk dari segi bagian bantalan ataupun inner heel gitu ya teman-teman. Kemudian untuk bagian insole-nya ini sama banget menggunakan teknologi yang sama, hanya saja desainnya sedikit berbeda dan ketebalannya juga sama ya teman-teman. Untuk talinya dia menggunakan tali jenis yang sama juga, pipih dan juga tipis dan sedikit bermotif. Kemudian untuk bagian logonya, untuk ACG MK Elite ini dia lebih premium menurut saya karena menggunakan material rubber dan terdapat logo-logo MK warna gold di sini, sedangkan untuk Dazzler 1.2 dia hanya printing warna putih. Kemudian kita akan bahas soal fittingnya. Mungkin dari teman-teman banyak yang nanyain yang lebih cocok untuk tipe kaliber yang mana. Menurut saya adalah Triton Dazzler 1.2 karena untuk material uppernya dia sedikit lebih bisa menyesuaikan dengan bentuk kaki kalian. Jadi
waktu pertama kali saya pakai sepatunya itu lebih cepat break in daripada ACG MK Elite ini, karena untuk lapisan upper ataupun tekstur dari ACG MK Elite ini dia lebih kaku sedikit, jadi butuh penyesuaian untuk nyaman ketika kita pakainya. Jadi butuh waktu 2-3 kali pemakaian baru oke. Karena untuk ACG MK Elite ini juga makainya susah banget, jadi mungkin agak kurang rekomen untuk tipe kaki lebar versi ACG MK Elite ini ya teman-teman. Kemudian untuk feel-nya gimana ketika pakai sepatu ini? Nah, ini yang saya rasakan adalah seperti yang saya bilang tadi, untuk Dazzler 1.2 dia lebih cepat beradaptasi, sedangkan untuk ACG MK Elite ini sedikit lebih lama untuk adaptasi ketika kita pakai. Tapi untuk feel ketika kontak dengan bola, menurut saya lebih oke versi ACG MK Elite ini, karena dia memiliki lapisan upper yang lebih tipis daripada Triton Dazzler 1.2, walaupun teknologinya lebih berasa versi Dazzler 1.2 karena memang ada teknologi mutan panel tadi. Jadi lebih happy kalau kita melakukan passing, control, shooting dengan sepatu Triton Dazzler 1.2 ini ya teman-teman. Tapi dari segi feel ketika kontak dengan bola itu lebih berasa ACG MK Elite, karena memang dia lebih tipis, jadi kerasa kayak apa ya, lebih ngerasain sentuhan-sentuhan dengan bola aja gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas soal sizingnya. Nah, kalau kita lihat dari sizing ataupun size chart dari Mills, size 38 itu adalah 24,4 cm, sedangkan kaki saya itu 24,5 cm. Ketika saya pakai Triton Dazzler 1.2 ini berasa banget seperti 24,5 pas. Jadi menurut saya untuk Triton Dazzler 1.2 ini sedikit lebih besar daripada ACG MK Elite ini ya teman-teman. Ya sekitar 0,5 lah, 0,5 mili. Ataupun 1 mili ding, karena yang ini berasa 24,4 sedangkan ini 24,5, selisih 1 mili. Lebih enak pakai Triton Dazzler 1.2 ini untuk kaki saya teman-teman. Kalau ini mungkin agak nyiksa sedikit di bagian ujungnya, jadi untuk pemakaian jangka panjang ataupun dipakai di lapangan yang cukup keras itu bakal lebih nyiksa di bagian jari-jari kita. Nah, itu yang saya rasakan ketika pakai kedua sepatu ini. Kemudian kita akan bahas soal bobotnya. Ternyata waktu saya timbang, kedua sepatu ini memiliki bobot yang mirip. Sedikit lebih berat Triton Dazzler 1.2 ya teman-teman. Yang Triton Dazzler 1.2 ini bobotnya 197 gram. Sedangkan untuk ACG MK Elite ini 192 gram. Selisih 5 gram aja, tapi kerasa sih sebenarnya untuk versi ACG MK Elite ini sedikit lebih ringan ketika kita pakai. Jadi lebih fun kalau kita pakai untuk akselerasi, untuk pemain-pemain yang memiliki kecepatan gitu ya. Ini menurut saya sedikit lebih ngebantu untuk bobotnya walaupun selisih 5 gram ya. Walaupun itu dari segi keseluruhan sebenarnya kedua sepatu ini bukan termasuk dalam sepatu yang ringan dan juga bukan dalam sepatu yang berat ya teman-teman. Jadi masih oke sih untuk pemakaian jangka panjang gitu ya teman-teman. Dan kesimpulannya, menurut kalian lebih worth it yang mana dari kedua sepatu ini dengan harga retail yang sama? Kalau mungkin dari teman-teman nanyain ke saya gitu, buat Minlock mana yang lebih oke? Menurut saya pribadi adalah lebih condong ke ACG MK Elite ini, karena walaupun dia lebih butuh waktu yang lama untuk penyesuaian ataupun beradaptasi, tapi memiliki lapisan upper yang tipis, jadi menurut saya lebih penting untuk memberikan ball feeling yang lebih baik ketika kita menggunakan sepatu ini. Walaupun ini juga oke, tapi mungkin kalau kaki kalian lebar dan berposisi sebagai gelandang, ini juga nggak salah kalian beli sepatu ini. Jadi kesimpulannya, kalau kalian udah terlanjur beli ini ya nggak masalah, ataupun terlanjur beli ini nggak masalah. Jadi bukan sesuatu pilihan yang salah ketika ini udah keluar terus keluar ini udah keluar terus nyesel, nggak. Saya rasa kalian punya salah satunya pun udah cukup banget dan sangat-sangat worth it untuk dibeli. Sepatu ini benar-benar nyaman ya teman-teman. Dan mungkin itu aja sedikit perbandingan dari kedua sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.